Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan tentang mazaliqat tariq, lubang-lubang jalan. Ya, kalau sedang berjalan tuh hati-hati, ada lubang, ada ini, sudah jelaskan semuanya. Ya, musawwaratan, yang tergambarkan fi tarikh Bani Israil, di dalam sejarah Bani Israil. Antum nggak usah catat, antum nanti baca di tafsirnya yang sudah saya terjemahkan. Litakunu lahu idratan wa ibratan, agar supaya itu semua menjadi pelajaran buat kita. Lalu kemudian walita rasulataha fi hadil mir'atil marfu'alaha biyadillah, supaya kamu juga bisa melihat ya gambar kamu sendiri, itu jadi cermin dan kamu bisa bercermin dari sikap Bani Israel itu. Apa yang kemudian terjadi yang dalam kisah Talut ini? Ya, kita bisa baca bagaimana ya diawali dari keinginan ya elit Bani Israel yang ingin sudah lama tertindas, ingin berjuang terbebas dari penindasan ini, lalu kemudian minta dihadirkan pemimpin. Minta pada salah seorang nabi mereka. Kita ini sudah bosan, sudah gak tahan dengan segala bentuk penindasan ini. Ya, pokoknya minta sama Allah, ya hadirkan pemimpin yang akan memimpin perang bersama kami. Dan akhirnya dihadirkan. Setelah dihadirkan, apa ya yang kemudian sikap yang mereka tunjukkan? Mereka menolak pemimpin ini dengan mengatakan anna yakunu lahul mulku alaina walam yu'ta sa'atan minal. Mereka mengatakan dia tidak memiliki kelayakan untuk memimpin kita. Kenapa? Karena dia tidak memiliki dana. Ya, kalau bahasa sekarang ini under capacity. Ternyata ada gitu. Ini jadi cermin. Cermin hanya soal bahasanya saja. Kalau karena bahasa kita sekarang itu bahasa Inggris under capacity. Kalau mereka dulu mengatakan anna yakunul mulku alaina nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami yang lebih berhak untuk memimpin Bani Israel ini, bukan dia. Nah, ini kalau kita bercermin, jangan-jangan ada di antara kita yang seperti ini. Karena memang dihadirkan oleh Allah untuk kita jadikan sebagai cermin. Ya. Yang kedua, ya, setelah dihadirkan pemimpin itu, ya, dengan alasan dan Allah memberikan alasannya, ya, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ya, kapasitasnya itu adalah kapasitas ilmu dan fisik, gerak, aktif, ya, aktivitasnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini jadi karakter PKS. Zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ya, dari sisi ilmu memadai, tapi juga tidak hanya tukang mengumpulkan ilmu resep, tapi yang paling penting adalah fil jismi, geraknya maksimal. Fil jismi itu jangan diartikan fisiknya gede-gede, tapi ini adalah harakat. Ya, geraknya gerak yang lincah, yang gesit, tidak ada yang malas. Lalu kemudian setelah diangkat pemimpin ini, kemudian mereka ya tentu mengadakan beberapa ujian. Dan ini sunnatullah. Karena itu ikhwafillah, perjuangan politik ini sekaligus juga berlaku bagi kita. Ini sama dengan ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa terdahulu, termasuk di kalangan Bani Israel. Pelajaran dari Bani Israel itu banyak sekali. Kalau kisah Talut ini adalah periode setelah Nabi Musa. Ada lagi nanti dengar di masa Nabi Musa. Lalu diuji.
Diuji dalam perjalanan jihad itu diuji dengan sungai. Siapa yang minum sedikit saja silakan, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti letoy. Ternyata fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mereka semuanya minum kecuali sedikit. Yang minum yang sedikit ini minumnya cuma seteguk. Nah, ini ujian. Kemudian ujiannya tidak hanya itu. Setelah mereka melewati yang sedikit yang tidak lulus, melewati sungai itu, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan pada tentara Jalut, ya, Jalut dan tentaranya. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya, di ayat berapa itu? Mereka mengatakan qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junubihi. Ya, mereka mengatakan kami nggak mampu menghadapi Jalut dan pasukannya. Jadi mentalnya sudah jatuh akibat kebanyakan minum. Akibat kebanyakan minum apa itu? Minum hasil dakwah. Diminum sendiri. Kekenyangan. Ya. Hati-hati, jangan terlalu banyak. Boleh minum, tapi secukupnya. Tapi kalau kemudian itu dijadikan sebagai media untuk memperkaya diri, itu nanti kembung. Kembung kalau diajak jihad bikin malas. Ya. Makanya qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junubi. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Ya. Dari yang sedikit kemudian diperas tinggal yang sedikit itu, mereka inilah yang kemudian pada akhirnya yang memenangkan pertarungan itu. Di ayat berikutnya itu qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi ikhwah fillah, kata Said Kutub, kewajiban kita dalam memperjuangkan Islam ini bekerja maksimal dan upayakan, ya, di antara para kaidah harokiyah ini. Dan selamanya dalam sejarah kaidah harokiyah itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Karena itu antum jangan bermimpi untuk menjadikan semua orang ini jadi kaidah harokiyah. Cukup, saya kira sudah cukup di Jakarta Timur. Di berapa jumlahnya Pak Yan? 1.700. Kalau kualitasnya memang seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah ini. Dan Allah memenangkan dakwah itu dan memenangkan perjuangan itu yang menjadi tumpuan, ya, untuk diberikannya kemenangan itu justru karena adanya orang-orang sedikit yang terus berjuang dengan ikhlas, dengan keras. Bahkan dalam peperangan ini, ya, dalam perang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya peran satu orang. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan akhirnya dalam peperangan ini Daud berhasil membunuh Jalut. Seolah-olah yang lainnya nggak punya peran. Allah ingin mengingatkan, ya. Karena itu sekalipun mungkin kita dihitung dari persentase jumlah penduduk ini tidak seimbang, tapi itu jangan membuat kita pesimis. Karena Allah akan memenangkan, bisa Allah memenangkan melalui upaya-upaya kita yang sedikit ini dengan caranya. Biidznillah. Dengan caranya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam perang Badar, bahkan Allah menafikan peran mereka semuanya.
Wama apa? Wama romaita id romaita walakin Allah menafikan peran mereka semua. Yang berperang itu hanya Allah. Ya, orang-orang Islam termasuk Nabi SAW pada peran itu hanya melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam jihad siyasi ini sudah lakukan apa yang jadi kewajiban kita. Gak usah mikir, gak punya dana, gak punya amunisi, ya, gak punya ini, gak punya itu. Lakukan apa yang bisa. Yang bisa flash mob, ya sudah flash mob. Nanti Allah yang akan menggelindingkan hasil dari flash mob ini. Allah tahu, ya, kita nggak punya apa-apa. Makanya kalau kita sudah maksimal, dibantu. Dan itu diwujudkan oleh Allah. Idza tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Karena keterbatasan yang ada, akhirnya kita berdoa kepada Allah. Istighosa. Istighosa itu doa yang paling maksimal. Itu namanya istighosa. Makanya doanya jangan, ya Allah kalau aku mau ya harus menangkan, kalau enggak apa-apa. Doanya jangan begitu. Kita nangis pada Allah, minta kemenangan dakwah di Indonesia ini. Untuk kemaslahatan kaum muslimin dan untuk kemaslahatan NKRI ini.